Jangan kaget ya kalau di Indonesia akan ada hujan salju. Sekali lagi, jangan kaget kalau Katulistiwa akan bersalju. Memang Sontoloyo ini nyeleneh informasinya. Banyak yang bilang ngawur atau ngayal. Namun kalau bicara ada fakta dan data yang berbeda sumbernya dari berita-berita mainstream, Anda harus mulai berpikir. Penyiaran berita mainstream hampir semuanya dikendalikan globalis dan negara adikuasa yang punya agenda propaganda. Maka informasi yang diberikan Bosman jadi terlihat aneh dan ngawur karena memang berbeda sumbernya dengan berita mainstream. Kembali ke climate war atau perang cuaca. Bukan saja perubahan cuaca ya, altered weather. Perang cuaca akan membuat arus angin dunia berubah. Bukan sekedar climate change atau perubahan iklim karena kebodohan dan kecuekan manusia rendah kepedulian alamnya saja yang membuat dunia semakin panas. Bukan, ini lebih kejam lagi. Jauh lebih kejam dari perbuatan Rangga meninggalkan cinta tanpa pesan. Namun ini adalah perbuatan manusia-manusia egois, pemimpin egois, negara besar egois, dan globalis cabal egois, yaitu para Thanos yang ingin menjadi penguasa, turun tangan dengan sengaja memasang alat menggeser angin. Cuaca terganggu keseimbangan alam secara global. Inilah yang kita wanti-wanti. Apa yang akan terjadi setelah pandemi virus berkepanjangan? Manusia ditimpa masalah lagi dengan cuaca yang kacau hingga tumbuhan tropis bisa mati, makanan bisa langka. Food war terjadi setelah climate war. Kali ini efeknya lebih mematikan dari pandemi COVID. Center ekuator bergeser, tengah bumi bergeser terhadap matahari. Dunia koplak sampai manusia sadar bahwa kita punya common enemy atau musuh bersama, yaitu alam yang tidak dipelihara. Seperti tubuh manusia tidak dipelihara di usia senja, berbagai penyakit dideritanya. Ternyata sahabat, ada fakta lain kalau kita ingin membalik semua keadaan tersebut. Banyak buktinya. Misalnya, ada seseorang di usia 65 tahun baru mulai hidup sehat. Di usia 80 tahun usia biologisnya, tetapi body age-nya seperti orang berumur 30 tahunan karena dirawat dengan baik walaupun mulainya dari umur 65. Dia makan sehat, olahraga, dan lain sejenisnya. Sekali, padahal selama 65 tahun hidupnya berantakan, namun ketika diputuskan berubah 180 derajat, balik arah, semua bisa jadi muda lagi, sehat lagi. Dunia pun sama. Selama ini dunia tidak dirawat oleh manusia, maka penyakit bumi itu banyak. Hal inilah yang membuat bumi menua dengan cepat dan menjadi renta. Tapi bukan tidak bisa disembuhkan. Bisa, selama kita semua sepakat berjuang memperbaiki. Indonesia di tahun 2045 adalah pemimpin yang akan memimpin perbaikan alam dunia ini semua. Untuk itu, New Mind selama 24 tahun ke depan hingga tahun 2045 akan pegang kendali utuh, menyelesaikan masalah dalam negeri dan luar negeri, menyetop kegilaan Amerika dan Tiongkok, serta menyetop globalis cabal. Ini bukan impian kosong. Ini mungkin impian segelintir orang awalnya. Namun ketika 1 juta orang percaya, akan jadi collective belief. Ketika 10 juta orang pertama, kekuatan keyakinan makin besar. Dan ketika 100 juta orang percaya, maka Indonesia akan bergetar. Ketika 270 juta orang Indonesia percaya, Indonesia menang. Dan ketika 1 miliar manusia percaya, dunia semakin sehat. Ketika 5 miliar manusia sepakat, maka dunia damai selamanya. Saat ini silahkan kalian percaya dengan pejabat yang mendukung penyedot nikel dari tanah air tercinta ini hingga 3 tahun ke depan supaya musnah cadangan nikelnya. Silahkan dukung. Tapi kalau mau Indonesia baru, dunia baru, siapkan konsep bernegara yang membuat Indonesia akan menjadi negara superpower. Ubah pola pikir lama dan semua pejabat incumbent termasuk yang mencalonkan di tahun 2024 yang dari incumbent. Mereka semua pikirannya lama. New Mind, siap! Ketika saya mendapatkan foto satelit keadaan cuaca di Tiongkok beberapa hari terakhir ini, saya geleng-geleng kepala. Di beberapa provinsi di Tiongkok, hujan turun selama 7 hari berturut-turut, dan hal ini, hujan turun panjang dan lama, belum pernah terjadi dalam periode yang cukup lama di Tiongkok. Genangan air atau banjir di wilayah rendah sudah ratusan ribu rumah. Dan sayangnya, kita di Indonesia sering lupa pada cara setiap negara berbeda kelolaannya. Jadi, informasi seperti ini tidak keluar dengan gampang dari Cina. Dipikir semua seperti Indonesia kelola negaranya. Yang namanya informasi keluar dari Tiongkok itu tidak sesederhana apa yang banyak dari kita pikirkan. Berita banjir di Cina ini tidak bisa keluar begitu saja karena sumber keluarnya. Katakanlah ada yang mau kirim lewat WA. WhatsApp nggak ada di Cina bro, WeChat adanya. WA-nya Mark Zuckerberg dikontrol ketat dengan server yang ada di Tiongkok, sehingga data bisa disaring dulu oleh Partai Komunis Tiongkok. Ingat ya, Tiongkok itu komunis. Beda ya ideologinya bernegara dengan Indonesia. Sekedar mengingatkan, ojo nyolot gitu.
tempe bener sih lu. Jadi berita banjir atau genangan kalau belum didatangkan si Jinping ke lokasi, ngasih pertolongan, tindakan heroik pemimpin tertinggi tersebut nggak akan ada siarannya. Kepahlawanan suka menolong orang harus ditonjolkan terlebih dahulu. Sekarang pasti Departemen Penerangannya Tiongkok sedang buat skenario untuk siarannya ke seluruh dunia. Sekali lagi, Tiongkok nolong Indonesia gitu misalnya. Apapun deh, tanpa pamrih. Ya nggak mungkin lah, pasti ada udang di balik batu. Itu aslinya mereka. Yang paling mengerikan adalah di 3 bendungan besar, Three Gorgesnya Tiongkok. Kayaknya sudah di ujung daya tahannya deh. Makanya otak liar saya berkata, wih ini bahaya. Kalau Amerika hajar pakai drone satu saja bendungan, maka 15 provinsi bisa kena. 3 provinsi bisa parah kesapu tsunami air tawar, termasuk Provinsi Hubei dan kota Wuhan bisa musnah. Biangnya coronavirus versi Amerika. Maka ketika ditelepon kemudian dengan teman saya dari negeri Paman Sam yang mengirim gambar tersebut, saya berkata, you guys made it, you bastard Amerika. Dan dia hanya tertawa. It's a dirty job but someone got to do it. Bener-bener asshole itu Amerika. Sahabat, paham maksud saya kan? Dalam tanda petik make it. Gini, sahabat tahu kan saya ini kan wong bodoh ngaku pintar. Jadi begitulah cara pikirnya wong bodoh itu. Kamu yang buat itu kan? Saya tanya. Itu sebenarnya bukan tanya sih, pernyataan saya. Karena kalau 30 hari terus dihajar hujan, bendungan tadi bisa jebol atau tidak dibuat dalam tanda petik 30 hari. Tetapi dengan kapasitas yang sudah memuncak, teknologi Cina 20 tahun yang lalu tersebut pasti bisa jebol juga itu bendungan. Atau ditembak drone, jebol juga itu bendungan. Dan urusan mau 7 hari, 30 hari mengubah cuaca, Amerika punya HAARP, HARPS. Dan apa itu HARPS? HARPS merupakan sebuah stasiun cuaca terletak di Gakona, Alaska. Di sana terdapat banyak sekali antena transmitter yang bisa menembakkan frekuensi gelombang radio baik rendah dan tinggi ke atas atmosfer bumi. Fungsinya untuk mempengaruhi ionosfer dan stratosfer yang merupakan bagian penting dari atmosfer untuk membakar batu meteor agar tidak jatuh bulat-bulat ke bumi. Jika gelombang radio ini berhasil ditembakkan sampai ke sana, maka akan membuat ionosfer hangat kemudian memantul kembali ke bumi, menciptakan awan serta molekul lainnya sehingga dapat memanipulasi cuaca di sekitar tempat di mana gelombang itu terpantul. Banyak tidaknya awan tertentu tergantung dari berapa lama antena HARPS menyala memancarkan gelombangnya. Saat ini ada 350 buah antena HARPS di pusat penelitian Gakona, Alaska tersebut. Yang satu antena bisa menyalakan yang menghasilkan daya pancar 10.000 watt. Jadi jika 360 antena itu dihidupkan bersamaan, maka daya pancarnya sangat besar, mencapai miliaran watt, cukup untuk memanipulasi cuaca sebuah negara. Bisa dibayangkan bila Amerika yang sedang jengkel dengan Tiongkok saat ini, bisa saja cuaca di 10 provinsi tadi yang dilewati Sungai Kuning dibuat hujan seminggu atau sebulan, tak berhenti secara terus-menerus. Ya itulah ketika suatu cuaca atau keadaan anomali yang terjadi saat ini, dalam tanda petik sekali lagi, ada yang memainkan seperti hujan 7 hari beruntun saat ini yang ada di Tiongkok. Makanya otak bodoh si Sontoloyo ini keluar. Lu yang buat ya Amerika. Sekali lagi sahabat semua, mudah-mudahan analisa saya ini salah. Hujannya tadi alami, seperti halnya alaminya corona saat ini. Juga semoga bendungan tidak jebol. Dan semoga paham bahwa apapun data dari Tiongkok pasti dimanipulasi, itu juga salah. Tiongkok negara jujur, terbuka, demokrasi, bukan komunis lagi. Maaf ya, saya salah selama ini.